Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman RKLN. Jadi memang ini topik yang sangat hangat terkait dengan pembahasan sertifikat elektronik. Khususnya untuk di Kalimantan Barat, yang pertama kita adalah provinsi ke-10 yang menerapkan sistem sertifikat elektronik. Itu kemarin di launching, itu tanggal 27 Juni. Artinya untuk di seluruh Kalimantan Barat, penerbitan sertifikat elektronik sudah diberlakukan pada tanggal 27 Juni dan di Kalimantan Barat adalah provinsi ke-10 yang menerapkan sertifikat elektronik. Yang dimana sebenarnya sertifikat elektronik ini berdasarkan peraturan Menteri ATR dengan Permen ATR nomor 1 tahun 2021. Artinya sertifikasi elektronik ini saat ini sudah wajib dilakukan untuk seluruh daerah, khususnya untuk seluruh wilayah yang ada di Indonesia, karena sertifikat elektronik sudah diberlakukan di beberapa negara Asia, khususnya seperti Filipina, Singapura, Malaysia. Itu mereka sudah menggunakan sistem sertifikat elektronik. Dan saat ini Indonesia sudah menjalankan, kebetulan sertifikat elektronik sudah diberlakukan untuk di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian apa sih sertifikat elektronik? Sertifikat elektronik sifatnya nanti berbeda dengan sertifikat yang biasa kita pegang, yang warna hijau belangkonya, atau sertifikat analog yang biasa kita kenal. Jadi untuk saat ini bukan berarti sertifikat analog sudah tidak berlaku. Sertifikat analog tetap berlaku dan tidak ditarik oleh pemerintah, itu kecuali ada sistem pergantian dari pemilik kepada instansi Badan Pertanahan untuk diganti belangkonya. Terkait dengan sistem elektronik ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang dimana tentang sistem elektronik atau Undang-Undang ITE, bahwa sistem elektronik ini sudah diberlakukan. Artinya begitu juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, yang mana terkait dengan sertifikat elektronik sendiri juga harus diberlakukan untuk wilayah negara Republik Indonesia. Maka Permen ATR Nomor 1 Tahun 2021 mewajibkan untuk disyaratkannya sebagai salah satu syarat penerbitan atau pergantian belangko sertifikat elektronik. Nah, kemudian terkait dengan sertifikat elektronik ini sendiri memiliki sistem keamanan yang cukup baik, yang mana terkait dengan data itu sudah tidak lagi menggunakan belangko yang cukup banyak dengan warka yang cukup banyak. Dari segi keamanan sendiri itu diatur Permen ATR Nomor 1 Tahun 2021 itu dengan, kalau nggak salah itu ada 21 pasal dengan pembagian 7 bab, yang masing-masing bab itu sendiri ada tentang penerbitan, pemeliharaan dan lain-lain. Nah, terkait dengan sertifikat elektronik bentuknya mungkin lebih simpel daripada sertifikat analog yang biasa kita lihat yang warna hijau. Kalau kita lihat, kalau sertifikat analog kan lembarnya lebih banyak. Sementara untuk di sertifikat elektronik itu untuk penulisan riwayat transaksi tetap ada, cuman seperti gambar SU atau GU sudah tidak ada lagi. Nah, kemudian terkait dengan sertifikat elektronik ini sendiri, yang pertama mungkin bagi masyarakat awam pasti agak bingung. Sebenarnya tujuan pemerintah ini menerbitkan sertifikat elektronik itu memberikan kemudahan dan efisiensi bagi masyarakat, terutama dalam segi penyimpanan berkas, karena datanya juga nanti akan disimpan dalam sistem atau yang kita biasa kenal dengan server di pusat. Ya, artinya datanya ini dengan proses enkripsi atau data yang lebih aman, jauh lebih aman. Kemudian tidak lagi khawatir kalau terkait sertifikat banjir, terbakar dan lain-lain. Artinya sertifikat ini sudah dibuat dalam sistem data yang cukup lengkap dan cukup aman, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan sertifikat elektronik. Jadi itu sebagian kecil atau penjelasan terkait dengan sertifikat elektronik. Kemudian untuk lebih detailnya nanti kita bisa lihat mungkin Bapak Ibu ketika nanti ada kegiatan peralihan hak, maka sertifikat belangko Bapak Ibu yang nanti biasanya kita pegang warna hijau, ketika ada terjadi peralihan hak, baik itu dari akte jual beli, hibah, tukar menukar dan berbagai macam akte, nanti yang Bapak Ibu serahkan baik kepada PPAT ataupun kepada BPN, nanti produknya akan diganti. Mungkin Bapak Ibu akan diberikan surat pernyataan pergantian belangko, sehingga nanti Bapak Ibu akan memegang bentuk sertifikat elektronik yang sebagaimana sudah dijelaskan oleh pemerintah atau sudah di launching oleh pemerintah. Mungkin itu dari saya sedikit penyampaian terkait dengan sertifikat elektronik. Demikian pertanyaan tadi yang diberikan kepada saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.